Mohon maaf Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ulangin, selamat pagi. Ada sukacita hari ini? Ada. Mantap. Jadi semangat kita kemarin merangkul salib membawa kita sukacita pada hari ini. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, saya ingin bercerita bahwa ketika Natal tahun lalu, kebetulan saya tidak hadir tapi saya melalui streaming, Ibu Pendeta Esther bercerita menganalogikan jemaat kita dengan lilin. Tentu ingat kita ketika waktu menyalakan lilin mau mematikan, ternyata tidak mati-mati. Bahkan kalau ada ulang tahun itu ada lilin yang sengaja lilinnya susah mati. Jadi dimatikan hidup lagi, dimatikan hidup lagi. Itu yang diceritakan Bu Esther. Nah hari ini kita bercerita tentang lilin. Tapi lilin itu tidak pernah padam. Semoga kita juga sebagai lilin yang tidak pernah padam. Cerita ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan kita. Lilin yang tidak pernah padam. Dan hari ini kita rayakan melalui Paskah. Walaupun kita sering melanggar. Kita sering melupakan, sering mengingkari. Bahkan mulai kalau cerita di Alkitab bukan mulai dari Adam dan Hawa. Padahal kelihatannya sangat mudah ya. Semua pohon ini buahnya boleh kamu makan. Tapi yang satu itu jangan. Tapi kita malah memilih memberontak. Itu riwayatnya. Sampai kita pun hari ini cenderung kita memberontak. Tapi yang kita ceritakan ini Tuhan tidak demikian ya. Dia diingkari, dia disakiti, dihina, bahkan sampai mati. Tapi hari ini membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Paskah hari ini mengambil tema Paskah Tuhanku sungguh hidup, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yudit dari Gemis. Dan marilah saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari PKJ 89. Langit dan bumi cerah dan terang. Selamat hari Minggu, Yesus yang mati di salib seram, dikembali dan mau menang. Sungguh kuasanya kekal cemerlang. Selamat hari Minggu. Dalam percaya teguh beriman, kau ikut bangkit dan ikut menang. Hidup abadi di dalam terang. Selamat hari Minggu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kuduskan ibadah Paskah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terimalah salam rasuli, salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan besertamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah Paskah kita ini mengambil tema. Jemaat disilahkan duduk. Ibadah Paskah kita pagi ini mengambil tema Paskah Tuhanku sungguh hidup. 1 Korintus 14 ayat 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat, mari kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah sumber pengasihan, Allah yang mengaruniakan kami kebangkitan Kristus Putramu. Kami bersyukur pagi hari ini, karena kebangkitan Kristus membawa kami untuk boleh ada, bersyukur, dan beribadah pagi hari ini. Kami datang mengaku dosa-dosa kami, ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa seringkali kami berkata bahwa Tuhanku hidup. Namun kadang-kadang kami meragukan kehadiran Tuhan ketika kami berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. Ampuni kami Tuhan. Mulut kami sering berkata bahwa Kristus sungguh bangkit. Tetapi kebangkitan Kristus seringkali tidak membaharui hidup kami, yang menampakkan orang-orang percaya yang hidup di dalam kebangkitan dan pembaruan diri sebagai murid Kristus. Karena itu kami datang saat ini mau mengaku dosa-dosa kami secara pribadi kepadamu. Dengarkan Tuhan pengakuan kami, akan kami naikkan secara pribadi. Ini pengakuan kami Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ampuni kelalaian kami, ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami dalam persekutuan ibadah Paskah pagi ini. Di dalam Kristus Yesus yang ada penebus dosa-dosa kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 157 bait 1 dan 2, insan tangisi dosamu. Tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah,
yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Umat dijemput berdiri. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 dan 44 yang berkata, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ini juga dipakai. Ini buat streaming. Oke. Ini ya. Salam damai bagi kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman PKJ 91 bait 1 dan 2. Tuhan telah bangkit, haleluya. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari surga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergema. Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus oleh-Nya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darah-Nya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah pengasih, kami bersyukur untuk Minggu Paskah ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan hendak menyapa kami lewat firman kebangkitan Paskah. Roh Kuduslah yang mengurapi kami, agar sekiranya berita Paskah ini mendatangkan sukacita bagi kami, membaharui hidup kami, untuk terus berjalan di dalam kehendak Tuhan, untuk terus memberitakan berita Paskah dimanapun kami berada. Roh Kudus yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, karena kami semua siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Mazmur 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 14 sampai 24. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan.
Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Dia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatan. Batu yang dibuat itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan sukacitakan. Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 dan 4. Kolose 3 ayat 1 dan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, pembacaan ketiga menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 8. Jemaat diundang berdiri, saya akan membaca menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jika Ibu Bapak masih menggunakan edisi yang pertama, kemungkinan ada perbedaan kata karena saya membaca yang sudah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun, ia tidak melihat ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Jemaat disilahkan duduk. Selamat Paskah, Kristus bangkit. Selamat Paskah. Kristus bangkit, ya benar, Kristus telah bangkit. Saya mau mengucapkan selamat Paskah dan dibalas oleh ibu, bapak, saudara-saudara. Ya benar, Kristus telah bangkit. Selamat Paskah, Kristus bangkit.
Ya benar, Kristus telah bangkit. Tema kita pagi hari ini, Tuhan sungguh hidup. Jadi itu respons gereja mula-mula, seruan optimis gereja mula-mula sampai sekarang. Kalau disebut selamat pasca Kristus sudah bangkit, jemaat akan merespons, ya benar Kristus sudah bangkit. Kalau kita menerima pesan WhatsApp dan orang berkata Kristus bangkit, responslah, ya benar Kristus bangkit. Kalau kita menerima salaman dari orang berkata Kristus bangkit, kita jawab, ya benar, Kristus bangkit. Kebangkitan Kristus adalah kesaksian iman orang percaya yang mengawali hadirnya gereja, bahkan mendorong pelayanan. Tanpa kebangkitan Kristus kita tidak di sini. Kita tidak merayakan Paskah itu. Dan kebangkitan Kristus juga mendorong gereja untuk terus bersaksi sepanjang abad. Dan ini juga yang mau meneguhkan kita bahwa Paskah adalah pusat pengakuan iman Kristen, pusat konfesi iman. Dan iman kepada Kristus yang bangkit itu mau menjadi apa? Menjadi harapan yang terus-menerus mendorong gereja, mendorong kita semua untuk mengarungi samudera kehidupan dengan keberanian Paskah itu. Hari ini tentu kita bersuka cita, kita tiba pada Paskah. Kita diingatkan bahwa kematian, kebangkitan Kristus adalah prakarsa Allah sendiri yang mau mendamaikan kita dengan dirinya. Dan semua dilakukannya dalam kasih-Nya yang tidak mau membiarkan manusia, bahkan seluruh ciptaan binasa. Paskah tahun ini buat Bapos GKI Yasmin tentu agak berbeda. Berbedanya di mana? Tadi saya tanya, apakah ini Paskah pertama sesudah masa pandemi? Katanya iya. Paskah tahun ini juga adalah Paskah yang berbeda. Berbeda kenapa? Mungkin orang-orangnya berbeda. Ada yang berpulang orang-orang yang kita kasihi. Tetapi Paskah kali ini juga tetap mau menyerukan hal yang sama. Bahwa Tuhan kita itu hidup. Paskah selalu mau membangkitkan pengharapan. Membangkitkan kekuatan. Membangkitkan semangat baru bagi kita untuk memberanikan diri juga diperdamaikan dengan Allah. Pertanyaannya untuk kita semua, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, apakah kita sungguh-sungguh mengalami Paskah itu? Ataukah kita hanya merayakan Paskah itu? Kalau dikatakan mengalami berarti sesuatu yang tidak hanya kita rayakan. Kalau hari Minggu ini kita taruhlah hanya mengatakan kita merayakan, artinya selesai Paskah, ya pas, lewat begitu saja. Selesai Minggu 9 April ini selesai, ya sudah, habis. Nanti kita ibadah yang lain lagi. Kalau kita hanya merayakan berarti hanya lewat begitu saja. Tidak terjadi apa-apa. Hanya ada mungkin kita makan telur Paskah ya, berbagi telur Paskah, atau WhatsApp kita, handphone kita, gadget kita itu dipenuhi dengan stiker-stiker, ucapan-ucapan yang mungkin kita belum bisa membalasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang mengalami Paskah, hatinya seharusnya dipenuhi oleh sukacita. Sukacita Injil yang memenuhi setiap hati orang yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ini nanti akan kita renungkan, refleksikan bersama. Saya tidak akan berbicara sendiri karena kita komunitas kecil. Lama kita tidak berjumpa. Dan pesan Paskah itu, pengalaman Paskah itu harus kita bagikan. Harus kita sharing bersama-sama. Perjumpaan pribadi dengan Yesus seharusnya membawa sukacita dan transformasi hidup. Ada pembaruan. Itulah yang dinamakan dengan mengalami Paskah. Kenapa ini penting? Agar ibu bapak, saudara-saudari, saya juga tidak hanya merayakan karena diundang, tetapi Paskah ini mau diajak kita bersama-sama berada dalam pengalaman iman yang sungguh. Kenapa seperti itu ibu bapak, saudara-saudara? Karena murid-murid Yesus juga pernah gagal paham tentang kebangkitan Yesus.
Ada berbagai keadaan yang membuat mereka tidak melihat kebangkitan Yesus. Ada sesuatu yang membuat mata mereka tertutup, bahkan ketika mereka melihat batu sudah digulingkan. Jangan-jangan juga kita kadang-kadang gagal paham dengan kebangkitan Kristus. Kita bisa melihat apa yang terjadi. Ada ketika batu sudah digulingkan, ada sesuatu yang menutup mata, ada sesuatu yang membelenggu dari para murid-murid, bahkan Maria Magdalena dalam bacaan kita tadi. Apa yang disebut dengan takut, ketakutan. Ketakutan membuat orang daya kreasinya mati. Ketakutan melumpuhkan segala-galanya. Ketakutan membuat orang tidak berdaya. Itu bisa disaksikan bagi para murid. Ketakutan, kok Tuhan yang mereka percaya itu mati? Kok hilang, tidak ada dikubur? Apa yang disebut juga selain ketakutan adalah kesedihan. Maria Magdalena hanya fokus pada kesedihan, hanya fokus pada duka cita, sehingga dia gagal paham tentang kebangkitan Kristus. Maria Magdalena yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi menyaksikan di situ, ia pergi ke kubur, ia melihat bahwa batu penutup kubur itu sudah diambil. Tidak ada di situ, terbuka. Dan kebangkitan Yesus ini mau sebenarnya membukakan mata bahwa bukan soal kubur yang kosong, tetapi ada pesan yang dalam di situ. Kubur yang kosong tidak menimbulkan kepercayaan perempuan yang menemukannya. Mereka ketakutan, mereka melarikan diri. Kubur yang terbuka bagi mereka mengartikan duka cita. Yang seharusnya kubur terbuka itu membawa berita sukacita bahwa Yesus bangkit. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga, kita sering diperhadapkan dengan situasi. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita hidup. Tetapi berbagai situasi itu membuat sebenarnya dalam pengalaman iman tidak menunjukkan bahwa kita mengakui bahwa Tuhan kita itu sungguh hidup. Ibu Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maria melihat batu penutup kubur itu tidak ada. Ia mendapati kubur itu kosong. Ia berpikir bahwa ada yang telah mengambil mayat Yesus. Apapun dugaannya, sepertinya ia sangat terkejut, ia kaget, ia panik, mungkin juga ia marah dan kecewa. Tuhannya hilang. Ia segera berlari menjumpai Simon Petrus dan Yohanes untuk memberitahukan apa yang terjadi. Saudara-saudaraku, seandainya Maria mengerti dengan benar, tidak ada yang lebih membahagiakan jika ia tahu bahwa orang yang dikasihi itu sebenarnya bangkit. Kesedihan, kekecewaan, kadang-kadang membuat kita gagal paham. Kesedihan Maria, ketakutan, kekecewaan yang dalam membuat ia gagal paham tentang kubur yang kosong itu, bahwa Kristus sudah bangkit. Batu yang disingkirkan itu bukan supaya dia melihat bahwa Kristus hilang, tetapi kubur yang kosong itu seharusnya menandakan berita sukacita. Maria Magdalena perlahan memahami dan mengimani Yesus yang bangkit itu. Sapaan Yesus yang bangkit itu menjadikan dia bersemangat, penuh gairah untuk senantiasa terus menyaksikan kebangkitan Kristus. Petrus juga yang pada mulanya kurang percaya, kalau kita baca pada bagian-bagian seterusnya bacaan ini, kemudian juga menjadi percaya. Yohanes juga sang murid kesayangan, kemudian juga melihat dan percaya. Ada sikap baru, sikap semangat, sikap gairah, sikap percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Dan sikap itu juga yang mau kita renungkan pagi ini. Tuhan kita itu sungguh hidup. Iman akan Yesus yang bangkit seharusnya membuat kita bergairah, bersemangat, tidak takut dan gentar
memberitakan harapan baru, ada kegembiraan dan sukacita, ada kekuatan baru, ada hidup baru di situ. Saudara-saudariku, ibu, bapak, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa pesan Paskah yang hendak kita renungkan bersama? Yang pertama, bahwa Paskah menjadikan kita manusia baru, yang memiliki hati yang terbuka, penuh iman, menjadi manusia-manusia Paskah, insan-insan Paskah, manusia-manusia kebangkitan. Agustinus mengatakan, manusia kita adalah insan Paskah. Itu mau mengatakan bahwa Paskah berarti bangkit. Paskah berarti melangkah maju. Paskah berarti terjadi transformasi. Paskah berarti terjadi pembaharuan hidup. Kubur kosong menjadi tanda iman. Kita merayakan kemenangan atas kuasa dosa dan maut di dunia ini. Kristus yang bangkit membangkitkan iman kita agar kita percaya kepadanya sebagai harapan satu-satunya. Persoalannya kadang-kadang kalau situasi baik-baik saja kita mengatakan kita sungguh percaya. Tapi kalau situasi berubah kadang-kadang kita meragukan. Pak Jayadi senyum-senyum. Nanti ada bagiannya. Saya mau kita sharing. Ini teori-teorinya dulu. Karena iman itu harus dialami. Ya, bukan dikatakan. Mungkin sebelum saya berkata semua orang tahu ya, Tuhan itu sungguh hidup. Makanya saya mau mengajak di akhir khotbah ini, renungan ini, kita akan berefleksi bersama. Bagaimana dengan kita? Kalau tadi Maria Magdalena oleh karena kesedihan, duka cita membuat dia gagal paham tentang kebangkitan Kristus. Para murid karena ketakutan membuat mereka gagal paham tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan kita? Apa yang membuat kita gagal paham? Apa yang membuat kita mungkin gagal move on? Apa yang membuat kita mungkin gagal bergerak? Padahal kita dengan mulut mengakui bahwa Tuhan kita itu sungguh hidup. Jika saat ini kita mungkin merasa masih banyak hal yang menyelubungi, menutup mata kita. Ada batu besar yang mengungkung kita, sehingga kita tidak sanggup atau masih gagal paham dengan kebangkitan Kristus bahwa Tuhan itu sungguh ada. Semoga kita tidak berkata ya dalam hati, Tuhan sungguh ada kok, kita Paskah masih merayakannya di sini ya. Semoga iman Paskah justru akan mengatakan, karena kebangkitan Kristus, kita masih berkumpul di sini. Kebangkitan Kristus itu menyemangati kita. 3 tahun kurang lebih ya kita tidak bertemu. Saya ingat sekali, terakhir saya berjumpa, minggu depannya lockdown. Dan saya bersyukur hari ini kurang lebih 3 tahun, tapi saya merasa baru kemarin kita berjumpa. Jumpa dalam tatapan layar, tatapan kaca, ternyata jauh di mata, dekat di hati. Dekat di layar, tetap dekat di hati. Walaupun ada berbagai macam perasaan mungkin yang kita rasakan. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengalami getaran kebangkitan Tuhan? Ataukah kita hanya merayakan kebangkitan itu? Apakah Tuhan sungguh-sungguh hidup itu menjiwai kehidupan kita? Kita punya pengalaman yang berbeda-beda tentu tentang mengalami Tuhan yang hidup itu. Ada orang yang mengalami pengalaman Tuhan yang hidup itu lewat peristiwa duka cita. Tidak pernah ada orang yang siap dengan kematian. Walaupun teori mengatakan kita semua harus siap, tetapi ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, kadang-kadang sulit kita memahaminya. Tetapi dengan Kristus yang bangkit, ada orang yang walaupun sedih, kehilangan, tetapi dia bersuka cita. Dia percaya
bahwa orang yang dikasihi yang sudah dipanggil oleh Tuhan telah bersama-sama dengan Tuhan, akan bangkit bersama-sama dengan Tuhan juga. Bahwa dia berada di tempat yang baik. Dan itu menjadi kekuatan mengalami Tuhanku hidup bagi orang-orang yang kehilangan, bagi yang duka cita. Kita punya pengalaman berbeda. Saya mau memaknai Tuhanku yang hidup itu, kebangkitan Kristus itu dalam suatu peristiwa ketika suami saya sakit. Tahun yang lalu, serangan jantung. Dan mengalami Tuhan yang hidup itu dijalani lewat pengalaman iman. Kalau ngajarin orang, mudah. Kalau belum mengalami sesuatu peristiwa, gampang. Misalnya kita mengatakan, sabar ya, jangan menangis ya, orang itu sudah senang. Tetapi ketika kita mengalami satu peristiwa, disitulah kita belajar tentang Tuhanku sungguh hidup. Dan saya mau memaknai Tuhanku sungguh hidup. Ketika pada saat sesak nafas, ketika pada saat harus golden time dalam 7 jam, menurut dokter harus segera pasang ring. Dari Puskesmas Menteng harus menunggu rujukan ke Harapan Kita. Sekitar setengah 12 malam harus segera tanda tangan urus semua administrasi. Sekitar jam 12 setengah 1 masuk ruang operasi. Dan tidak ada 1 jam harus keluar. Beritanya tidak jadi pasang ring. Orang boleh mengatakan bahwa itu karena obat pengencer darah yang membuat penyumbatan itu hilang. Tetapi di kamar operasi pun suami saya bercerita, dokter pun mengatakan itu suatu keajaiban. Orang boleh mengatakan 1 di antara 100, 1 di antara 1000. Tetapi Tuhan yang sungguh-sungguh bangkit itu hadir mau meneguhkan iman. Bahwa dalam saat-saat kritis, dalam saat-saat genting, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Asal kita mau berserah. Berserah artinya pada saat itu saya hanya mengatakan, Tuhan, saya masih ingin suami saya hidup. Tidak panjang doanya. Menurut maunya Tuhan. Tidak berhenti di situ. Februari barusan, obat jantung pengencer darah membuat lambung mengalami pendarahan. HB sangat rendah, harus ditransfusi. Tangan kaki pucat seperti orang yang sudah meninggal. Tetapi Tuhanku yang sungguh-sungguh hidup itu membuat kuat juga di tengah-tengah kegetiran hati, di tengah-tengah kesibukan untuk terus melangkah. Dan hari ini boleh bersama dengan kita. Ada banyak pengalaman iman kita yang mau kita katakan bahwa Tuhanku sungguh hidup. Dan hari ini saya mau mengambil waktu untuk kita sharing bersama. Ibu bapak saudara-saudara GKI Yasmin. Pengalaman iman apa? Pengalaman pasca apa yang ibu bapak alami yang mau kita renungkan? Saya mau kita share. Silakan siapa mau duluan. Saya mau Pak Jayadi, boleh lama kita tidak berjumpa. Saya kangen mendengar suara itu. Ayo di depan Pak Jayadi. Sebenarnya kalau kita bersabar, kita semua akan berbicara. Momen ini langka buat kita. Kita baru kehilangan Kak Fatma. Dalam masa-masa kita mendekati merayakan Paskah yang seperti diculik di tengah malam. Ya. Tetapi saya mau mengatakan saya sungguh sukacita bahwa banyak kita berkumpul. Tadi di dalam bilang 20-30, saya bilang itu banyak. Di situasi seperti ini. Yang hanya dengan layar. Pak Jayadi mari dengan saya di sini. Berbagi spirit. Yang lain juga akan kebagian. Kita semua akan berbicara 1-2 kata. Pengalaman pasca apa? Saya serahkan ini kepada Pak Jayadi. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibu sekalian, saya tidak kuat main karena di samping kiri saya adalah yang punya otoritas. Jadi saya hanya Sini dekat saya.
Mimbar berdua. Mimbar berdua, mimbarnya dibagi dua. Bos sekalian, saya kira yang penting yang saya tangkap dari salah satunya adalah apakah kita merayakan Paskah saja ataukah kita mengalami Paskah itu. Tentu kalau boleh jujur, di antara kita pasti akan bervariasi tanggapan. Variasinya itu mulai dari yang merayakan saja hingga barangkali mengalaminya. Mengalaminya itu masih variatif juga. Ada yang mungkin kadarnya 50%, 70%, bahkan mungkin ya yang sangat 99,9%. Karena 100% itu hanya ada dari Tuhan. Saya ingin menceritakan saja bahwa mungkin selain merayakan juga ya sedikit banyak mengalami. Ibu sekalian, dalam beberapa tahun terakhir hingga beberapa saat terakhir itu saya sampai pada tahapan di mana itu saya tidak mau sakit hati lagi. Saya tidak mau kecewa lagi. Saya tidak mau membenci orang yang mengkhianati saya. Tentu itu tidak hanya, tentu maksud saya dalam khususnya dengan apa yang selama ini berjuang di kita di GKI Yasmin itu. Karena saya merasa itu hanya membuat saya semakin lelah. Dalam 4 bulan terakhir ini tanggal berapa ya? Tanggal 9. Saya sudah 3 kali serangan jantung. Di mobil itu ada tabung oksigen itu, Bu Pendeta. Jadi saya pikir ya kalau saya larut dalam kebencian, ya rasa dikhianati, bahkan yang mengkhianati itu tidak hanya teman sendiri, tapi pimpinan gereja gitu. Saya semula berpikir apakah mungkin pimpinan gereja mengkhianati jemaat. Semula saya berpikir tidak mungkin, tapi ternyata mungkin. Oleh karena itu maka saya berpikir ya sudah, daripada saya larut dengan rasa kecewa, sakit hati, benci dan lain sebagainya, saya tidak mau mikirin itu. Saya menjalani saja apa yang bisa kita jalani, apa yang bisa saya jalani, dan kemudian kira-kira kalau saya maknai itu dalam diri saya merasa sampai dengan hari ini, saya dalam posisi mengalami kebangkitan ya. Iya. Kebangkitan itu hari Jumat lalu saya sempat cerita ini kepada pendeta Ira yang juga sang suami bertanya hal yang sejenis, terus saya jawab hal yang sama. Ya barangkali memang di antara kita akan mengalami perbedaan, tapi barangkali ini bisa berguna kepada, setidaknya kepada saya, mungkin juga kepada kita semua. Karena kalau saya larut memikirkan pengkhianatan yang pernah terjadi atau rasa sakit hati yang terjadi, saya tidak move on. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa mungkin itulah yang saya maknai pada Paskah hari ini sebagai suatu pengalaman yang saya alami untuk kemudian tidak sekedar merayakan. Terima kasih Ibu Pendeta, sharing saya. Kalau terlalu lama saya minta honor, nggak mau saya. Beres itu Pak. Terima kasih Pak Jayadi pengalaman imannya. Pengalaman iman Pak Jayadi mau mengatakan bahwa mengalami Paskah, kebangkitan atas memberi pengampunan, membuka pengampunan atas kekecewaan, atas sakit hati, atas pengkhianatan. Dan itulah Paskah yang membaharui, mengalami Paskah. Dan itu karena Tuhan yang hidup itu, yang
menyatakan dalam kehidupan Pak Jayadi dan mungkin kita semua juga pengalaman iman. Saya mau yang lain juga berbagi pengalaman apa, hal apa aja yang mau dibagikan. Kita jarang bertemu. Saya dengar tatap muka mesti sebulan sekali. Dan kalau kita hanya tidak berbagi pengalaman iman, kita cuma sedikit. Disinilah tempat kita berbagi kesan, berbagi pengalaman. Kalaupun tidak 100%, 90%, 50%, tidak apa-apa. Pengalaman setiap orang berbeda. Mari, silakan langsung ke depan dengan saya. Yang mengusulkan saya tadi, Bu Pendeta. Oh, boleh. Mari. Pak Budi ya? Pak John. Pak John atau Pak Budi tadi? Saya kurang dengar. Mari. Saya mewakili Pak Budi, boleh? Saya mewakili Pak Budi, nggak apa-apa. Kan beliau kan sering ngomong depan majelis. Saya sebagai jemaat. Nanti dia juga akan ngomong. Gitu, gak apa-apa, Pak John mewakili Pak John. Saya mewakili diri saya dulu. Shalom. Berkali-kali saya bertemu dengan Bapak. Saya bersuka cita. Kenapa? Meskipun saya tinggal di Lewing, jauh ya, daerah Sukaraja. Dari Bogor termasuk jauh. Tapi saya punya tekad yang kuat. Dan saya bernasar. Bernasar apa? Berjanji lah. Saya tidak mau bersumpah. Berjanji. Saya akan tetap berdiri di sini bersama saudara-saudara saya Yasmin. Meskipun tinggal 2 orang. Saya tetap. Apalagi ini. Di luar perkiraan saya, ekspektasi saya. Saya kira tadi cuma 20 saya hitung-hitung ya estimasi. 30 lebih. Tuhan sudah tambahkan. Amin. Itu doa saya. Doa saya pribadi khusus pokok doa sejak dari trotoar Istana Merdeka sampai detik ini dan sampai Tuhan datang. Yasmin tetap ada dan Tuhan Yesus selalu berkati. Jadi jangan patah semangat. Manusia mengecewakan, tapi Tuhan tetap setia. Amin. Amin. Saya biasakan saya lagu nyanyikan ya. Tapi dengan ini saya ingin mengungkapkan isi hati saya, Bapak Pendeta. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Manusia boleh berjanji janji-janji kosong, ya kan? Tapi saya yakin Tuhan Yesus tetap akan setia sampai akhir zaman. Amin. Amin. Saya alami sendiri. Bukan pendeta, Pak. Saya temannya Ibu Pendeta. Saya bergaul dengan siapa saja. Saya mau belajar namanya tepati janji. Saya lagi belajar bagaimana setia dalam perkara kecil. Bagaimana saya mau setia dalam perkara besar? Kalau setia perkara kecil aja saya nggak setia. Ya Bu ya, ada saya lupa di mana itu. Terus saya nggak pintar untuk ayat Alkitab, tapi saya diajarin guru sekolah minggu saya dulu di kampung. Saya kampung di Sumba. Pertama guru sekolah minggu saya, kedua pendeta saya, dan ketiga orang tua saya. Nah, itu hal sederhana aja, hal sederhana harus kita komit lah. Komit hal-hal kecil ya, termasuk janji, ya kan? Kalau kita misal janji sama seseorang, ya kalau kita tidak bisa memenuhi, kita harus berani minta maaf. Nah, itu pertama, saya diajar orang tua, minta maaf, ya kan? Dan tidak melakukan lagi, tidak melakukan hal yang sama. Itu dalam konteks apa saya? Tapi dalam konteks Yasmin, saya bukan menasihati karena lebih banyak orang-orang tua sini Bu. Ya, saya mau mengingatkan kita semua, termasuk pada diri saya sendiri. Kalau ingat, dimanapun kita berada, beratapkan saya nggak tahu apa ini, ataupun beratapkan langit, Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Sekian dari saya, semoga kita semua diberkati. Bukan karena pendetanya, bukan karena manusia, bukan karena majelisnya, karena firman Tuhan. Ikut Alkitab.
Ya Bu ya. Amin. Saya bukan apa? Ikut Alkitab. Apa kata Alkitab? Bukan apa kata pendeta atau apa? Ikut Alkitab. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Amin. Ibu. Tuhan memberkati pengalaman iman Pak John ya. Saya bersuka cita ya karena saya juga mendapatkan pengalaman iman ya. Jujur saya harap-harap cemas bagaimana keadaan kita lama tak jumpa. Dan ini juga sungguh-sungguh bahwa kebangkitan Kristus membangkitkan pengalaman iman yang sungguh. Ibu dokter, ayo saya mau dengar suara Ibu dokter. Kalau yang lain misalnya udah mau bicara silakan. Mohon maaf kalau saya tidak menghafal semua nama. Berdua Mas Kris di sini boleh. Pejuang-pejuang tangguh yang mengalami pengalaman iman bersama Kristus harus berbagi pengalaman yang menguatkan yang lain. Saya itu sebenarnya bukan orang yang terlalu religius. Karena saya besar di kota Palangkaraya yang kotanya kota Kristen. Sehingga buat kami ya biasa-biasa saja ya Pak ya. Ini sesuatu yang biasa ke gereja ini. Jadi begitu saya menghadapi sesuatu di Bogor ini, itu menjadi sesuatu yang wow buat saya. Terus terang, karena keluarga saya keluarga yang campur juga dan kami udah biasa. Saya besar di Palangkaraya, jadi ya hidup iman saya ya biasa-biasa begitu saja gitu. Pada saat Kris memutuskan aktif di Yasmin, saya kadang-kadang bilang, ngapain sih Mas sampai dibilangin begitu gitu ya, gak tidur gitu kan, belum tentu orang juga menghargai apa yang Mas kerjakan gitu ya. Awal-awal saya kadang-kadang, cuman lama-lama saya lihat dia sih nggak pernah ngomong ya, karena memang seminggu satu kata itu sudah cukup buat dia. Jadi ya udah ya dia bodo amat gitu, saya mau ngomong apa dia bodo amat. Terus anak saya yang kecil, yang Deon ya, itu kan waktu itu kita mulai ada masalah itu dia SMP kalau saya tidak salah. Itu kalau nggak salah juga menjelang Paskah ya. Jadi dia, saya bilang, nggak usah di pinggir jalan itu bahaya buat kamu, nanti kan kita aja dikejar-kejar gitu. Nanti kalau ada apa-apa kamu ke pengadilan aja. Dia bilang gini, Mama ini gimana sih? Tuhan Yesus itu juga dibegitukan dulu. Nah, itu kan Tuhan Yesus, saya bilang beda sama kita. Tapi dia bilang, kalau Tuhan tidak mau satu helai rambutku jatuh, Pak, tidak akan jatuh. Saya jadi susah ngomongnya ya. Jadi akhirnya, ya oke lah. Jadi saya ikut sejak itu, saya yang ikut lah dengan karena anak-anak, suami saya semua ini ya saya ikut ke Yasmin ya. Terus kemudian ya biasa aja buat saya ya, maksudnya ibadah dan lain-lain kayak saya sempat saya ikut, saya nggak sempat saya nggak ikut. Tapi dalam perjalanannya itu juga membuka mata hati saya. Ternyata ya orang beriman tuh mesti begini. Apa yang kita yakini harus kita pegang. Sampai Paskah 2020, adik saya itu sakit sirosis hati. Saya sudah tahu dia tidak akan bertahan. Tapi saya berdoa. Saya mau dia hidup. Dan pada saat Paskah, dia koma. Saya nggak tahu pada saat itu. Saya tahu Tuhan, umur dia nggak panjang. Tapi saya minta dia hidup. Karena dia masih muda. Dia belum menikah, cita-citanya masih banyak. Dia koma. Saya panggil semua adik saya datang. Semua kalian kumpul, mungkin ini terakhir kalian bisa ketemu. Yang paling saya cemaskan adalah ibu saya. Ibu saya selalu berkata, mungkin ibu belum dipanggil karena adik belum menikah. Bagaimana perasaan dia kalau anaknya koma?
Jadi saya bingung mau bicara sama ibu. Saya cuma bilang, ibu ada di rumah sakit. Dan ibu saya dengan santainya, oh ya nanti habis arisan ibu baru ke sana. Aduh, gimana saya ngomongnya ya? Aduh, adik saya ini koma. Jadi saya panggil semua adik saya dari Manado, dari Kalimantan, semua datang. Ibu yang terakhir datang. Tapi saya nggak tahu itu pasca hari apa ya. Adik saya itu, ibu saya datang pagi, tiba-tiba tangannya dan kakinya itu bergerak. Setelah dia tidak bergerak selama 1 minggu. Jadi pada saat ibu datang, kita bisa ngomong, ibu kemarin adik nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang tangannya bergerak. Dan besoknya dia bangun tanpa kekurangan apapun. Ingatannya normal, tangan kaki yang normal, bergerak normal. Waktu itu saya sangat bersyukur Tuhan mendengar doa saya. Habis itu Paskah. Oh, dia belum, sebelum Paskah itu. Kemudian Paskah. Dia mengucapkan selamat Paskah kepada semua orang. Sempat pulang adik saya itu dan mengucapkan selamat Paskah. Dan dia selalu mengajak kami untuk baca Alkitab dan persekutuan. Tapi lagi-lagi saya itu capek sama Mas aja, sama Ibu aja. Dan pada saat Paskah dia bilang, Mbak, baru ini aku merasa benar-benar menjadi Kristen. Dia mempertanyakan, Tuhan itu ada enggak? Ini ada enggak? Itu sepanjang hidupnya. Dan setelah dia mengalami koma, dia bilang gitu, aku jadi tahu Tuhan itu sayang aku. Jadi kalau misalnya, dia juga tahu bakal nggak panjang umurnya, karena kan dia dokter juga. Ya kalau nanti Tuhan panggil, aku tahu aku pergi kemana. Itu Paskah pertama yang benar-benar menusuk hati saya. Dia aja bisa mengatakan begitu di ujung tinggal seutas tali hidupnya. Entah dia bisa bertahan atau tidak. Terus kenapa saya tidak? Jadi pada saat Yasmin begini begitu, saya bilang sama dia, kalau kita sudah yakin, kita yakin. Sama seperti dalam hati saya bilang sama seperti saya yakini bahwa kalau Sabto dipanggil, dia sudah tahu di mana tempatnya. Saya tidak akan sedih karena saya tahu di mana dia akan pergi. Dan saat dia betul-betul dipanggil itu setelah Paskah, ibu saya yang kami cemaskan, dia bilang dengan adik, dia pegang mukanya, dia elus dan dia bilang, sudah ya adik, tunggu ibu di sana, jangan takut, karena Tuhan Yesus menyayangi kamu. Dan itu selalu teringat di kepala saya. Dan setiap Paskah, saya selalu mengenang dia. Bagaimana dia membuat iman saya benar-benar beriman dalam arti yang sesungguhnya dari dia sakit koma sampai meninggal. Dia membuat saya menjadi sungguh Kristen. Saya kira itu aja Ibu, nanti panjang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter. Kebangkitan Kristus membangkitkan iman yang semakin kuat atas pengalaman-pengalaman hidup. Masih ada yang mau berbagi pengalaman Paskah, pengalaman Tuhan yang hidup seperti apa yang dialami oleh ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang bisa meneguhkan iman dalam persekutuan GKI Bapos Taman Yasmin. Ada? Tidak perlu kita. Pak Sumantoro? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini kita sama-sama sharing mengenai perjalanan iman kita, iman kepada Tuhan Yesus.
dalam perjalanan hidup saya beriman pada Tuhan Yesus, bahwa setidaknya ada 3 hal yang saya mewarnai hidup saya. Yang pertama, seperti tadi disampaikan, bahwa pada saat kita itu mengalami kehilangan, kedukaan, dan sebagainya, di mana itu awalnya adalah tumpuan dari kehidupan kita, itu sungguh hal yang tidak mudah. Namun kembali, saya percaya bahwa kalau Tuhan mengambil orang yang kita cintai, berarti kepada saya tidak boleh terlarut dalam kesedihan itu. Tapi Tuhan tetap berarti masih ada satu tugas, asalnya itu jadi tugas, bahwa Tuhan masih mendaki saya itu masih bisa melakukan sesuatu, khususnya untuk keluarga dan saudara. Sehingga pada saat itu ya, saya menjadi lebih percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berarti saya juga mesti harus bangkit. Artinya saya tidak berusaha belajar untuk tidak terlarut dalam kesedihan itu. Seperti tadi, kesedihan, kehilangan, soal apa yang kita lakukan itu terus gak ada artinya. Tapi ternyata Tuhan itu masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dalam komunitas Yasmin begitu. Sehingga dalam pelayanan Paskah Mari Tuhan itu hidup, kita juga mengaminkan itu. Yang awalnya itu kita ya biasa-biasa saja. Sehingga saya senantiasa memperbaharui iman percaya kita. Karena iman percaya kita itu juga bisa saja berubah. Betul. Yang harusnya kita itu berubah, tapi justru kita itu berubahnya itu bukan yang seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi dalam pelayanan saya termasuk belajar untuk saya itu bagaimana saya harus melayani Tuhan. Yang pertama saya hanya minta pada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan itu pakai saya untuk saya itu bisa melanjutkan tugas pelan saya, berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya kekuatan. Bukan saya minta harta supaya saya bisa melayani, tidak. Tapi saya sehat, saya juga dimampukan untuk melakukan itu. Nah itu yang saya belajar untuk itulah makna yang saya rasakan. Sehingga saya kepada teman-teman saya selalu bilang juga, saya bukan yang sempurna, saya juga orang berdosa. Saya itu, tapi saya belajar untuk setia. Karena dalam percaya itu juga diperlukan kesetiaan. Setianya Allah itu setia. Jadi saya tidak meragukan itu, tapi saya juga belajar untuk bahwa kita berpegang pada komitmen apa yang memang itu sebaiknya kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan, yang menjadi keharusan bagi kita yang mengimani Tuhan Yesus, yang sudah bangkit, yang memberikan kekuatan, keberanian untuk kita melakukan sesuatu, yaitu kita lakukan. Maka termasuk beberapa pendeta pun yang ketemu saya yang terkait dengan Yasmin yang melelahkan, jujur kita kan lelah. Sangat. Ya. Tapi saya hanya katakan, saya berpegang pada komitmen saya pada Tuhan. Jadi saya percaya, selagi saya berpegang pada komitmen itu, Tuhan akan memperlengkapi saya. Nah, itu yang menjadi bahwa Paskah, setiap saya merayakan Paskah itu saya anggap juga merupakan kesempatan kita memperbaharui, menguatkan iman percaya kita seperti hal yang tadi Pak John sampaikan dengan firman Tuhan. Saya juga bukan fasih yang memberikan itu, tapi paling tidak hal-hal apa yang itu menjadi keharusan bagi saya untuk lakukan seturut dengan firman Tuhan. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kebangkitan Kristus menjadikan kita manusia Paskah ya tadi. Manusia Paskah yang seperti apa? Yang setia pada kehendak Tuhan. Setia pada komitmen pada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Itu manusia-manusia Paskah. Insan-insan Paskah.
Izin satu yang terakhir, kalau ada. Ada Pak Sinaga? Mbak Reni, mungkin 1-2 kalimat. Mbak Rini, 1-2 kalimat. Pengalaman apa kalau ada? Kalau mau dibagikan, pasti ada ya. Kalau mau dibagikan. Pak Sinaga ada? Ayo, kita belajar dari hal-hal yang sederhana, Pak, bukan yang sulit-sulit. Justru itu yang saling menguatkan. Terima kasih teman-teman saudara. Saya sudah belajar tentang Yasmin. Pemikiran saya sangat sederhana, Pak. Saya sudah berjanji di awal, dan saya akan mengakhirinya sampai akhir perjuangan kita. Terima kasih. Kebangkitan Kristus Paskah itu membuat Alfa dan Omega ya, awal sampai akhir, bersama Tuhan maksudnya, akan setia. Kita bersekutu, kita bukan berjuang mau gagah-gagahan, tapi perjuangan kita datang beribadah, saling menguatkan di sini, saling meneguhkan, saling menghibur, saling berbagi sukacita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada berbagai macam situasi keadaan yang membuat kita bisa melihat Kristus yang bangkit itu. Ada yang membuat kita mengalami Paskah, tapi ada juga yang membuat baru sampai merayakan Paskah. Pengalaman kita berbeda-beda. Yang sudah mengalami itu menguatkan, tapi yang baru pada merayakan itu juga tetap menerima rahmat. Kita semua yang di sini, baik yang sudah merayakan, mengalami, ataupun masih dalam taraf yang berbeda-beda, semua menerima rahmat dan kasih karunia Tuhan. Bagi dalam pergumulan yang masih karena beban-beban hidup, sehingga masih ditutupi oleh belenggu, batu yang besar, tentang kebangkitan Paskah itu, biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus bisa mengalami Paskah itu, untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhanku sungguh hidup. Paskah membuat kita semakin berani, tidak putus asa ketika menghadapi penderitaan dan berbagai kesulitan hidup. Karena Kristus yang bangkit telah membebaskan dan memerdekakan kita. Biarkan Tuhan bertindak melakukan yang benar dalam ketidakberdayaan kita kala pergumulan itu datang. Biarkan Tuhan yang menggulingkan batu besar pergumulan dalam hidup kita. Batu-batu yang menghalangi kita untuk mengalami kebangkitan Kristus itu. Biarkan hati kita semua terbuka agar diisi oleh terang kebangkitan Kristus yang membebaskan kita semua, yang mentransformasi kehidupan kita semua. Dan biar kiranya Paskah Tuhan kita yang hidup membuat kita bersukacita, membuat kita bersorak-sorai, membuat kita bergembira, dan terus berani menapaki hari ini, esok, dan seterusnya. Selamat Paskah, Tuhan kita sungguh hidup. Amin. Umat Tuhan terkasih, diundang untuk berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan.
bersama dengan umat Tuhan Yesus Kristus dari segala abad tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman kita nyatakan dalam perbuatan baik dan kebenaran. Hendaklah masing-masing kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, kesucian orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Allah pengasih, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini, bersyukur karena kami boleh menaikkan syafaat kami. Hamba memohon rahmat anugerah-Mu terus tercurah bagi seluruh umat yang hadir, ataupun seluruh umat yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Dimanapun mereka berada, kiranya sukacita Paskah menaungi mereka semua. Berilah kami semua, umat-umat-Mu ini, kekuatan, kesehatan, keselamatan. Kiranya rahmat, berkat, dan cinta Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka semua. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati setiap istri, setiap suami, anak-anak, orang tua kami yang dekat ataupun jauh, yang terpisah karena tugas, pekerjaan, atau aktivitas yang lainnya. Diberkatilah seperti Tuhan memberkati kami semua. Hamba berdoa bagi semua yang sudah melayani pagi hari ini, majelis yang bertugas, umat yang mengambil bagian bertugas, semua yang mengambil bagian dalam multimedia, diberkatilah dalam tugas mereka di ibadah Paskah ini. Allah yang pengasih, berikanlah terus kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi mereka yang masih berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Berilah penghiburan bagi mereka yang mengalami duka cita oleh karena pergumulan hidup. Tuhan mengasihani mereka, menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan panjang umur bagi mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini, menganugerahkan kesuksesan atas pekerjaan bagi ibu dan bapak di tempat mereka berkarya masing-masing, menganugerahkan kesuksesan juga bagi anak-anak kami semua dalam bangku pendidikannya. Bahkan jika ada anak-anak yang akan mengikuti ujian-ujian pada minggu yang akan berjalan ke depan, Tuhan yang memampukan mereka, menganugerahkan kecerdasan, menganugerahkan mereka kemampuan untuk mengikuti ujian-ujian yang dilakukan. Jemaat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan. Bergumul dengan masalah bisnis, Tuhan tetap membukakan jalan keluar. Yang bergumul dengan masalah kesehatan, sakit, penyakit, Tuhan yang mengasihani. Secara khusus kami mengingat Ibu Nutrio beserta dengan susternya, Suster Liana, yang saat ini meski rumah mereka dipersembahkan untuk kami beribadah, tetapi Ibu berada dalam keadaan sakit. Jamahan tangan kasih Tuhan kiranya menyertai Ibu yang terkasih bersama dengan susternya, menganugerahkan pemulihan lewat obat-obat ataupun segala upaya yang mereka lakukan di dalam pemulihan. Bahkan kami mengingat yang terkasih, Ibu Sumartina di Kalasan, dalam masa-masa kritis karena sakit. Biarlah oleh kasih dan kuasa Tuhan bertindak dalam proses pengobatan, bahkan pemulihan Ibu yang terkasih ini. Kami serahkan pun keluarga-keluarga yang mendampingi. Bahkan mereka yang tidak kami sebutkan namanya, yang memohon pemulihan dan kesembuhan, kiranya dalam waktu Tuhan, Tuhan anugerahkan bagi mereka semua. Kami mendoakan Bapa untuk perjuangan-perjuangan GKI Bapos Taman Yasmin. Kiranya semangat untuk terus berkarya Tuhan beri. Apa yang kami
dipercayakan, diizinkan Tuhan kami lakukan saat ini, biarlah Tuhan terus menyertai, Tuhan terus berkarya. Semua hamba-hamba Tuhan yang dengan setia mendampingi, Tuhan memberkati juga. Kehidupan kami semua, hari ini, esok, dan seterusnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Pemerintah negara kami doakan hikmat-Mu, Kau anugerahkan, agar dalam mengambil kebijakan, pada saat-saat baik atau tidak baik, pada situasi mudah ataupun tidak mudah, kiranya diterangi oleh terang Kristus, agar mampu dengan berani mengambil kebijakan untuk kebenaran dan keadilan di bumi Indonesia. Bahkan kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kiranya kekuatan kesehatan terus diberi dan puasa mereka berkenan bagi Engkau, ya Allah. Bapa Maha Baik, kami menyerahkan ibadah yang dilakukan oleh GKI Bapos Taman Yasmin, baik secara online maupun tatap muka, di dalam tangan pengasihan-Mu. Akhirnya kami menyerahkan terus kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah Paskah yang kudus hari ini. Pemberian Paskah kita berguna bagi menunjang pelayanan gereja, dan kita akan mengingat firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11 yang demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Mengiringi kumpulan persembahan kita, kita nyanyi bersama dari Hidup Jemaat 214, bait 1, 2, dan 7. Tuhan melawat umatnya, malam menjadi pagi, dalam terang hadiratnya, kita dihibur lagi. Habis menanggung mautnya di atas kayu salib, tubuhnya ditinggalkannya, Ia telah kembali. Jadi seputar dunia bahwa Tuhan itu bagi, firman-Nya hingga berserta dan mengobatkan hati. Umat Tuhan kembali diundang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, Allah kami yang bertahta
di dalam surga dan bertahta juga di dalam bumi, bahkan di dalam hati kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkenan dan peduli kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan hidup di dalam hati kami masing-masing. Bapa Surgawi, pada kesempatan ibadah Paskah yang kudus hari ini, kami membawa persembahan syukur kami, ya Tuhan, yang sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan persembahan ini sehingga menjadi berguna bagi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari KJ 194 bait 1 sampai 3, Dikau yang Bangkit. Dikau yang bangkit Maha mulia, Dikau abadi, jaya dan megah. Turunlah sorga putih cemerlang, kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap, Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku, Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit Maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. 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 Haleluya.
Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Silakan duduk.